30 menit Anda bisa nyaman. Oke, ini record. Sudah, Romo. Oke. Sampai kemudian selama 30 menit Anda bisa duduk dengan nyaman tanpa ada masalah ya. Paling enggak itu adalah satu sesi untuk proses duduk, itu sudah lebih daripada cukup. Nah, jadi kunci untuk menimbulkan api ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang pertama punggung harus tegak. Saya ulang ya, mungkin tadi termute. Jadi kunci utama untuk menimbulkan api di sini, yang pertama adalah punggung harus tegak. Jika Anda tidak bisa ini di tembok ya, atau di sandaran kursi, sehingga Anda ketika postur sudah sempurna, itu energinya menjadi mengalir lancar. Nah, itu juga apinya akan muncul. Kemudian jika Anda ada masalah tulang belakang yang mungkin karena sudah terlanjur bengkok, Anda duduk ya bengkok bertahun-tahun, puluhan tahun, Anda bisa menambahkan bantal tipis seperti ini ya. Itu di bawah duduk Anda. Dengan membantu seperti itu, nanti tulang punggungnya akan tegak. Nah, posisi yang sempurna ini itu membuat energi Anda menjadi sempurna, menjadi seimbang. Begitu. Nah, tulang punggung ini perlu diperhatikan, karena tulang punggung ini adalah pusat saraf kedua terbesar setelah otak. Ya, jadi ada sesuatu yang salah dengan tulang punggung, berarti akan menimbulkan masalah juga pada kesehatan kita hampir secara keseluruhan. Nah, berarti ini cukup penting untuk dijaga tegak. Tidak enak di bagian belakang. Kalau Anda berlatih kurang lebih sekitar 2 minggu ini, pasti sekarang rasa ini langsung nggak maksudnya. Nah, tinggal masalahnya adalah di kaki mungkin orang 10 menit capek. Nanti aliran darah sudah kembali ya, kemudian mundurin lagi. Nanti 10 menit kemudian itu karena sebetulnya karena pengaruh darah tersumbat. Jadi majuin lagi. Setelah maju, kemudian mundurkan kembali begitu. Ini hanya untuk membuat sirkulasi darah itu di belakang lancar. Nah, itu akan bergenerasi. Jadi nanti setelah 10 menit muncul, 10 menit muncul lagi. 10 menit muncul lagi, demikian. Sampai kemudian otot ini punya rekaman. Punya rekaman dan punya daya tahan. Jadi tadinya 10 menit naik jadi 15 menit. Kemudian naik 20 menit. Sampai kemudian Anda mencapai titik yang diinginkan. Misalnya Anda ingin bertahan 30 menit begitu. Tanpa ada sakit ya, nanti dia akan merekam. Setiap 30 menit nanti dia baru muncul sakit. Gitu. Saya pernah duduk, sekali duduk itu tidak bergerak kurang lebih sekitar 4 jam. Dulu ya, tapi dulu itu. Tapi itu belum seberapa. Dulu ada teman saya dari Kamboja itu bahkan sampai 10 jam sekali duduk, tidak bergerak sama sekali. Tidak goyang, garuk-garuk ya tidak, apa juga tidak. Sama sekali tidak bergerak seperti batu. 10 jam. Nah, tetapi sebetulnya meditasi bukan itu yang diinginkan. Meditasi sebetulnya adalah bagaimana cara kita mengonsentrasikan pikiran. Nah, baik, tadi sudah ditanyakan oleh Pak Pur, apakah meditasi kita berafiliasi dengan Vipassana. Perlu saya jelaskan dulu bahwa meditasi kita adalah pengantar menuju Vipassana sebetulnya. Ya, cuma memang pintu aksesnya adalah melalui samatha
khususnya adalah menggunakan elemen api. Bagaimanapun juga latihan kita menggunakan dasar kesadaran, ya. Karena jika kesadaran kita kurang baik, ya, konsentrasi kita kurang jelas, maka apinya juga tidak muncul. Walaupun Anda duduk tegak, tapi kesadaran Anda kurang baik terhadap objek, konsentrasi Anda kurang jelas terhadap objek, maka apinya juga tidak muncul. Seandainya muncul juga apinya kecil, ya. Itu kurang terlalu berdaya guna. Ya. Tetapi setidaknya walaupun kurang berdaya guna, pikiran sudah merekam. Ya. Yang penting adalah pikiran merekam bahwa ada sesuatu yang diaktifkan dari pikiran, yaitu api. Nah, api ini sendiri nanti berguna memainten semangat, memainten stamina, ya, kemudian juga memainten sendiri, ya, antara unsur-unsur tubuh. Nah, baik, dari teori sebelumnya, ya, saya sudah selalu membahas mengenai, ya, dari awal, ya, yang pertama kali adalah bagaimana memunculkan api, ya. Saya yakin hampir semua di antara Anda sudah berhasil menyalakan api, menyalakan kompor sudah berhasil, ya. Sebenarnya caranya sangat mudah. Dan kemudian minggu lalu saya sudah mengajarkan juga tentang cara membuat api menjadi merata dan stabil, bertahan cukup lama. Ya. Nah, ini mungkin yang beberapa di antara teman-teman yang belum semuanya berhasil. Ya, belum semuanya berhasil. Kunci yang perlu saya berikan kepada itu muncul hawa panas atau rasa hangat, itu jangan buru-buru difokuskan pada satu titik saja. Ya. Atau berpindah-pindah begitu, jangan difokuskan seperti itu. Ya. Tetapi tetap kembali ke konsentrasinya, ya. Beberapa orang punya hambatan yang dominan, ya. Tetapi ketika hambatan dominannya sudah selesai, nah ini tentunya baiknya dicoba untuk kembali ke metode dasar yang awal. Jika hambatan dominan selesai, yaitu kemana? Yaitu dengan cara memutar kembali energi kiri kanan gitu. Karena hambatan-hambatan karakter dari dominan itu juga selalu berubah, berganti-ganti gitu. Nanti jika teman-teman tidak bisa memutar energi konsentrasi itu ke kiri dan ke kanan, ya, secara konstan, nanti lama-kelamaan konsentrasinya akan menjadi dul. Dul itu apa ya bahasa gampangnya ya? Dul itu apa ya? Lambat atau dangkal lah, istilahnya begitu. Tidak tajam. Jika konsentrasinya tidak tajam, sudah menjadi rata. Jika api sudah konstan, ya, setelah beberapa waktu dilatih, ya, setiap kali berlatih apinya konstan, stabil, ya. Maka mulai besok, ya, saya akan berikan satu teori baru, ya, satu penjelasan baru, bagaimana mengistirahatkan pikiran di dalam objek api. Dalam hal ini adalah bagaimana memasuki kondisi pikiran terserap atau jana di dalam objek api. Sehingga ini memberikan efek daya sembuh yang tinggi bagi setiap orang. Dalam
pengamatan terhadap objek api ini, nanti akan muncul radian atau radiasi dari api itu. Nah, radiasi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, ya, terutamanya adalah tentunya adalah untuk menolong diri sendiri pada saat dibutuhkan. Dan mungkin ya, baik, itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Saya rasa untuk awalnya Bapak Ibu pasti sudah cukup paham dengan metode ini, ya, sangat sederhana, mudah untuk dilatih, ya, tidak banyak teori, tidak banyak metode, dan hasilnya sudah harusnya bisa maksimal. Nah, baik, ini sudah lewat 20 menit, ya, materinya sudah pas. Mari kita duduk dengan nyaman. Kalau mau mencoba bersandar di dinding atau di tembok boleh. Jika tidak, ya bisa duduk biasa, tegak. Silakan yang kemarin apinya belum muncul setelah hambatan elemennya terselesaikan dan apinya bisa muncul, ya sekarang coba kembali ke metode dasar semula, ya, memutar energi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Arahkan pandangan ke bawah sejauh kurang lebih sekitar setengah meter. Kita sedang duduk saat ini. Rasakan secara keseluruhan bahwa kita sedang duduk. Mata jangan dipejamkan. Rasakan secara khusus seluruh kulit kepala. Kendorkan seluruh bagian kulit kepala hingga ke dalam. Rasakan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala hingga ke dalam. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan semua kulit wajah. Tersenyumlah karena meditasi harus menyenangkan dan rileks. Kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemkan. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada sebanyak mungkin. Kendorkan otot perut. Kendorkan otot perut.
Kendorkan pinggul dan kaki. Baik. Sekali lagi, kita rasakan seluruh tubuh secara keseluruhan bersamaan. Rasakan seluruh tubuh. Mata tetap terbuka. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala sampai jauh ke dalam. Kendorkan kulit kepala sampai jauh ke dalam. Kendorkan kening, kendorkan alis, pejamkan matanya perlahan, kendorkan semua bagian otot wajah, dan tersenyumlah. Kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemas tangan, tegakkan badan, kendorkan otot dada, kendorkan otot dada, kendorkan otot perut, kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan secara keseluruhan tubuh kita, dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, beserta dengan seluruh titik sentuhnya. Secara keseluruhan, sentuhan pada kelopak mata, sentuhan pada kedua bibir, sentuhan antara telapak tangan dengan lutut, antara pantat kita dengan tempat duduk, antara kaki dengan tempat duduk, semua titik sentuh dirasakan bersamaan, termasuk sentuhan kulit dengan pakaian. Rasakan tubuh kita secara keseluruhan, beserta seluruh titik sentuhnya, secara bersamaan. Kendorkan jika ada bagian yang belum kendor.
Sekarang, mari kita memberikan harapan baik kepada diri kita sendiri. Berterima kasih atas tubuh ini yang sudah kita gunakan selama puluhan tahun. Dan berikan harapan baik apa yang akan apa yang akan terjadi pada tubuh ini pada Anda. Mulailah dari sekarang, berulang-ulang. Terima kasih tubuh, karena engkau telah hidup bersamaku hingga puluhan tahun. Terima kasih atas semua manfaat baik yang telah engkau berikan dan memungkinkanku untuk terus melakukan kebajikan-kebajikan di masa mendatang. Semoga engkau panjang usia dan sehat selalu. Terima kasih tubuhku yang telah memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan untukku dan memungkinkanku untuk terus melakukan kebajikan di masa mendatang. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Terima kasih tubuhku. Engkau telah hidup bersamaku hingga puluhan tahun. Dan memungkinkanku untuk melakukan kebajikan di masa yang akan datang. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Baik, sekarang mari kita rasakan kembali bahwa kita sedang duduk saat ini. Rasakan seluruh tubuh kita. Rasakan seluruh tubuh kita beserta dengan titik sentuhnya. Secara bersamaan, sekarang tentukan titik sentuh sebelah kiri dan sebelah kanan. Mari kita putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Mari kita catat yang sebelah kiri. Sentuh, sentuh. Sebelah kanan disadari. Sentuh, sentuh. Seluruh postur duduk disadari. Duduk, duduk. Sebelah kiri disadari. Sentuh, sentuh. Sebelah kanan disadari. Sentuh, sentuh. Seluruh postur duduk disadari. Duduk, duduk. Sebelah kiri, sentuh, sentuh. Kanan, sentuh.
kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, Untuk gini loh. Macam apa duduk, udah terus pencet apa fokusnya. kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, Kanan nih. sentuh, Ngomong sentuh. duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk. Mari kita putar dari kanan ke kiri. Kita rasakan dulu duduk secara keseluruhan. Selalu seperti itu. Ketika kita mau memutar energi, kita rasakan duduk secara keseluruhan. Rasakan titik sentuh sebelah kanan. Ini sentuh sini. Sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kanan, 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 sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, duduk, sebelah kanan, sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kanan, sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kanan, sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, duduk. Baik, kita putar dari kiri ke kanan. Kita rasakan tubuh secara keseluruhan beserta seluruh titik bentuknya bersamaan. Disadari saja, rasakan keseluruhan bersamaan. Kita mulai dari kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk,
kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kiri, rasakan, sentuh, sentuh, kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk. Mari kita putar dari kanan ke kiri. Rasakan dulu seluruh tubuh secara keseluruhan beserta semua titik sentuhnya bersamaan. Seperti itulah saat kita mencatat duduk, kita merasakan keseluruhan bersamaan. Rasakan kanan, sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kanan, sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kanan, sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, kanan, sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk, duduk, kanan, sentuh, sentuh, kiri, sentuh, sentuh, duduk. Terus demikian diputar terus dari kanan ke kiri. Rasakan hingga denyutannya terasa berirama. Sekarang kita putar dari kiri ke kanan. Rasakan duduknya dulu. Mari diputar dari kiri ke kanan.
Sekarang kita putar dari kanan ke kiri, mulai dari merasakan duduk secara keseluruhan. Baik, kita putar sekarang dari kanan ke kiri. Baik, Bapak dan Ibu. Sekarang waktunya untuk mengendurkan tegangan kembali. Rasakan seluruh tubuh secara bersamaan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Kendorkan semua ketegangan. Cooling down. Hanya rasakan saja kesadaran terhadap tubuh dan seluruh titik sentuhnya bersamaan. Dan kendorkan ketegangan jika ditemukan. Buka matanya perlahan. Meditasi sesi pertama selesai. Tepat kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oh iya, mungkin ada pertanyaan kemarin ya, kenapa kita harus mencatat? Ya. Kenapa tidak cukup dengan hanya dirasakan saja, disadari, ya kemudian dipindahkan konsentrasinya? Kenapa harus dicatat? Kita mencatat itu supaya pikirannya itu langsung fokus kepada apa yang disadari. Jika pikiran hanya menyadari saja, kemudian konsentrasinya dipindah, ya itu tenaga untuk fokusnya itu hanya bertahan beberapa menit saja. Setelah itu pikiran mudah untuk kabur, mudah untuk ngambang. Tapi pada saat dicatat, setelah disadari, dicatat, pikiran itu akan fokus di situ, berhenti di situ. Jadi konsentrasi akan menjadi tajam. Pada saat konsentrasi tajam, ya perpindahan energi juga menjadi jelas, ya. Kemudian nanti akan terasa apinya muncul. Tapi jika tidak dicatat, itu menjadi kabur lama-lama. Jawabannya adalah demikian. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin
bertanya, silakan. Romo, Ya, malam. Bu. Ya, Selamat maaf, malam, Ibu. selamat malam. Nama saya Heni Romo. Ya, Oh, Ibu. saya mau saya tanyakan, kan saya pernah mengikuti retreat Vipassana. Ya. Apakah energi yang dirasakan ketika kita melakukan meditasi api dengan yang kita rasakan saat Vipassana yang free flow dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu apakah sama atau berbeda? Karena rasanya Sama sebetulnya, Bu. sama ya. Sama Gitu. ya. Karena itu sebetulnya perpindahan kesadaran saja sih. Oh, iya. Iya. Oke, Itu terima pergerakan kasih. kesadaran sebetulnya sih. Oh, Ibu dulu Vipassana menggunakan metode apa? maksudnya yang Di mana dulu Vipassananya? yang di Bogor, Oh, di Bogor. ya, yang di Dhamma Java ya. Oh, di Dhamma Java. Oh, Cuenca. Iya, betul Ya, Cuenca. ya. Ya, itu juga kalau saya sana juga sama sih, suka merasakan udah panas gitu, merasakan berkeringat gitu, kayak hampir mirip sih sama gitu. Ya. Tapi Tapi memang tidak dikhususkan kan? Ya, gitu. Cuman kalau yang Vipassana kan dari atas kepala, dari ubun-ubun ke kaki, kaki ke kepala. Tapi energinya itu yang sama yang meditasi api barusan sama ya, Romo ya? Sama ya. Cuma kalau ini kan kita dikhususkan, lebih dikhususkan saja. Tapi sebetulnya itu energi perpindahan kesadaran sebetulnya. Oh, oke. Terima kasih, Romo. Baik, Bu. Sama-sama. Monggo yang lain selain Ibu Heni. Namaste, Romo. Yes, namaste. Pada saat gimana, kita Bro? Pada saat kita duduk kan hanya bagian belakang saja ya, Romo ya. Pada saat kita mencatat duduk itu keseluruhan tubuh. Keseluruhan tubuh. Keseluruhan tubuh beserta semua titik sentuhnya. Titik sentuh. Pada saat berputaran juga sama, berarti kembali lagi ke duduk. Ya, betul. Kita putar balik. Itu merasakan keseluruhan, ya, betul. Tapi pada saat kita merasakan titik sentuh yang kiri atau yang kanan itu langsung spesifik. Tapi pada saat kita mencatat duduk, itu kita mencatat keseluruhan dari kepala sampai ke kaki beserta seluruh titik sentuhnya. Seluruh titik sentuh itu berarti di situ ada 2 titik sentuh kanan kiri. Ya, sentuhan tubuh kita dengan pakaian juga termasuk, ya. Itu kan semuanya terasa kan, disadari. Ya, keseluruhan lah intinya. Jadi dicatat. Jadi pada saat kita mencatat sentuh, ya, kesadarannya itu kan langsung mengarah ke sana, berdenyut ke sana. Dari atas ke bawah, ya. Nah, dari sebelah kanan juga sama. Tapi pada saat kita mencatat duduk, itu energinya dari atas ke bawah, keseluruhan. Perlu di-scan dari bawah ke atas atau langsung semua ya, Romo ya? Langsung, ya, semua secara keseluruhan sekaligus. Baik, Romo. Pada tahap awal, bagi orang yang belum bisa menyalakan kompor, ya, saya memang kasih awal itu hanya bagian ini ya, dari leher ke bawah aja. Bagian tulang punggung aja. Kenapa? Karena biar lebih fokus, biar apinya lebih mudah menyala. Tapi setelah apinya menyala, itu supaya merata, itu keseluruhan. Tanda itu setelah apinya menyala. Iya, tanda api sudah menyala, itu sudah muncul ada rasa panas atau hangat ya, di salah satu titik ya, bisa di titik sentuh sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun di punggung biasanya. Beberapa orang awalnya demikian. Baik. Ada juga yang di wajah, begitu ya. Itu ada yang demikian juga. Baik, walaupun hanya sedikit panasnya, tapi itu berarti udah ada petanda bahwa kompornya udah menyala ya, Om? Iya, betul. Kalau misalnya apinya itu bertahan, ya, sampai dengan akhir sesi, atau mungkin rasa hangatnya masih membekas, ya,
hingga beberapa jam ke depan, ya walaupun itu kecil, ya itu apinya sudah menyala artinya. Tapi kalau tidak bertahan cukup lama berarti apinya belum menyala. Baik. Nah, supaya apinya merata menyala pada saat duduk, itu levelnya kita naikkan. Dari tadinya cuma sepotong tulang punggung belakang aja, kemudian secara keseluruhan duduk, postur duduk. Baik. Baik, Romo. Begitu. Terima kasih, Baik. Romo. Sama-sama. Monggo yang lain lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita mulai sesi yang kedua. Silakan. Mudah-mudahan nggak ada yang takut berkeringat ya di sini ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk diskusinya. Kita langsung mulai ke sesi yang kedua. Jika ada yang ingin relaksasi dulu, otot, boleh ya. 2 menit kira-kira. Semakin rileks kita, maka konsentrasi semakin bagus. Tetapi jika kita masih tegang, konsentrasi tidak akan cukup bagus. Oleh karenanya, ya kita mesti rileks, kendor, ya. Kita harus bisa menemukan titik ketegangan ya, di tubuh, kemudian kita kendorkan. Pada saat kita merasakan, kita kan mencatat duduk, tetapi di saat bersamaan juga kita sambil merasakan jika ada ketegangan kemudian dikendorkan. Itu jedanya hanya sekian per detik saja. Ya. Jadi kalau misalnya sambil merasakan duduk ya, dicatat duduk ya, terus dikendorkan ketegangan ya. Di situ nanti akan ada seperti rasa berdesir juga ya. Selain ada denyutan juga ada rasa berdesir. Nah, kalau fokus kita terhadap duduk, postur duduk keseluruhan itu semakin baik, maka apinya juga semakin besar. Ya. Tapi jika kesadaran terhadap postur duduknya baik, gitu. Nah, karena ini adalah kuncinya ada pada kesadaran. Perpindahan kesadaran itu adalah api itu sendiri. Jika kesadarannya tidak dipindah, maka apinya juga tidak muncul. Oleh karenanya keaktifan pikiran ini yang menciptakan api. Nah, sekali api itu dinyalakan, api itu akan bertahan untuk beberapa waktu. Itu menjadi suatu tanda bagi Bapak Ibu bahwa apinya memang sudah menyala. Tapi jika tidak bertahan apinya, berarti itu juga menjadi tanda bahwa apinya belum menyala. Ya. Tetapi bagi Anda yang sudah punya pengalaman beberapa hari kemarin atau mungkin baru hari ini, ya, kemudian Anda punya mengalami apinya menyala, jadi Anda tidak usah khawatir karena itu akan menjadi mudah setelahnya. Tapi jika Anda apinya belum menyala sejak dari awal hingga hari ini, nah, kita perlu temukan hambatannya ada di mana. Begitu. Baik, kita mulai lagi. Yang kedua, relax, tidak boleh tegang.
harus santai, dan pastikan tersenyum, karena bahagia, meditasi itu harus bahagia. Meditasi tidak boleh tegang. Ya. Kalau meditasi tegang, nanti ada yang lihat, oh ini meditasi kok merengut-merengut, ya. Kok tidak bahagia, kok tambah meditasi kelihatan lebih stres. Nah ini kan malah menjatuhkan image. Ya. Jadi kita meditasi kelihatan bahagia. Jadi orang melihat, wah menyenangkan sekali orang meditasi. Jadi orang mau ikut-ikutan juga. Gitu. Dan hasilnya itu juga baik di tubuh kita, di mental kita juga. Nah, itu akan mendorong orang untuk ikut berlatih. Baik Bapak Ibu. Yang sesi kedua mau mencoba khusus dengan karakteristik masing-masing boleh. Dipersilahkan. Mari kita duduk dengan santai. Arahkan pandangan ke depan sejauh kurang lebih sekitar setengah meter. Rasakan bahwa kita sedang duduk. Rasakan saja sedang duduk secara keseluruhan. Postur duduknya dari atas sampai ke bawah disadari. Rasakan secara khusus kulit kepala. Kendorkan kulit kepala hingga jauh ke dalam. Rasakan kulit kepala dan kendorkan kulit kepala jauh hingga ke dalam. Kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan seluruh bagian wajah, tersenyumlah, kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan leher, bukan emaskan tangan hingga ke jari-jari, tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada, kendorkan otot dada, kendorkan otot perut, kendorkan pinggul dan kaki. Mata tetap terbuka, rasakan tubuh secara keseluruhan, dan rasakan sedang duduk.
Kendorkan kulit-kulit kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan kening, kendorkan alis, pejamkan matanya perlahan, rasakan sentuhannya. Dan tersenyumlah. Kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan. Tegakkan badan. Tapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot perut. Kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh dari atas ke bawah secara keseluruhan. Sekarang berikanlah doa terbaik untuk diri Anda sendiri. Rasakan apa yang ingin Anda capai dengan tubuh ini. Dengan doa terbaik Anda untuk tubuh Anda. Baik, sekarang kita merasakan seluruh tubuh kembali, serta dengan seluruh titik sentuhnya. Dari atas hingga ke bawah. Dicatat kesadarannya. Mari kita putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Silakan Anda catat sendiri. Saya akan memberikan aba-aba kapan harus memutar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Kita mulai dari sekarang.
sekarang kita putar dari kanan ke kiri, dimulai dari merasakan tubuh secara keseluruhan. Kita putar dari kanan ke kiri. Rasakan duduknya kembali. Kita putar dari kiri ke kanan. Kita mulai. Rasakan duduknya. Kita putar dari kanan ke kiri. Mulai dari sekarang.
Sekarang rasakan kembali hidupnya secara keseluruhan. Kita putar dari kiri ke kanan. Mulai dari sekarang. Sekarang rasakan hidupnya. Putar kembali dari kanan ke kiri. Mulai dari sekarang. Baik. Sekarang rasakan tubuhnya secara keseluruhan.
ujung kepala hingga ke ujung kaki. Rasakan keseluruhan. Buka matanya perlahan. Sesi kedua selesai. Bapak Ibu, jika yang 2 minggu lalu Anda masih mengalami punggung sakit, dan setelah latihan 2 minggu sampai dengan hari ini, punggungnya sudah tidak sakit, kemudian perlu saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena postur duduk Anda sudah benar. Berarti problem di tulang belakang Anda itu sudah berkurang. Itu artinya apa? Artinya, jika Anda sering punya problem, misalnya darah tinggi, darah rendah, vertigo, ya, itu akan hilang. Mulai dari sekarang. Ya. Jadi ketika rasa penderitaan pegel tulang punggung karena duduk tegaknya hilang, ya, maka problem yang ditimbulkan oleh vertigo, darah rendah, darah tinggi, itu juga akan ikut stabil. Ya. Ya, ini pengalaman saya bertahun-tahun ya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Duduk yang tegak itu sangat penting ya. Oleh karenanya sehari-hari walaupun misalnya tidak sedang bermeditasi, walaupun mungkin sedang nonton TV atau baca buku atau apa saja, Anda coba untuk duduk tegak saja, mungkin sekitar 10 menit begitu, itu juga akan pengaruh pada kesehatan. Saya rasa kelas malam ini cukup ya, mudah-mudahan memberi manfaat bagi Bapak Ibu, atau mungkin ada yang ingin berdiskusi, saya berikan kesempatan 2 orang, silakan. Izin Romo. Siap, monggo Pak. Om Swastiastu. Swastiastu. Nama saya Ari Romo. Oh ya, Pak Ari. Sebelumnya terima kasih banyak bimbingannya selama hampir 2 minggu, dan saya selama 2 minggu ini nggak putus setiap hari melakukan meditasi. Oh ya. Syukur. Dan sharing aja mungkin ya, hari ini saya coba melakukan posisi yang seperti ini, yang tangan di depan. Itu yang saya rasakan panasnya lebih merata gitu. Jadi dari belakang sampai ke depan, dan terasa seperti diselimuti hawa hangat itu semua tubuhnya. Oh ya, rata-rata begitu. Kemudian yang efek lain mungkin ya yang saya rasakan, tapi nggak tahu yang teman-teman lain. Yang saya rasakan itu 2 minggu ini kok kayaknya perut saya mulai agak kempes gitu, dan setelah ditimbang agak turun berat badannya sekitar 1,5 sampai 2 kilo gitu. Lumayan lah, Pak. Iya, lumayan. Nggak tahu apakah pengaruhnya karena meditasi ini atau cuma saya kan juga nggak pernah olahraga lain, maksudnya nggak aktivitas biasa gitu. Dan nafsu dalam artian makan itu juga nggak terlalu nggak terlalu yang standar lah ya. Iya, standar gitu, Bung. Dalam artian nggak yang sebelumnya sih memang 1 piring tuh bisa habis, tapi yang sekarang ini nggak yang terlalu pengen makan banget gitu. Cuman badan tetap masih fit. Masih fit ya. Ya, syukurlah kalau gitu, Pak. Mudah-mudahan terus sehat, Pak. Ya, terima kasih, Romo. Ya, semoga sehat juga Romo yang masih lagi anosmia ya. Ya, anosmia ya, enggak apa-apa. Sedikit aja nih. Jadi ya segitu aja sharingnya. Terima kasih. Romo, untuk penjelasan yang tangan swadikep itu yang untuk yang elemen apa ya, Romo ya tadi? Elemen udara, Pak. Dominan. Oh. Ya. Cuma kita sampai sekarang ini belum tahu sendiri, apa harus dicoba-coba dulu ya? Untuk perlu dicoba juga. Dan sebetulnya setiap elemen itu hambatannya orang itu kan berubah-ubah terus, Pak, dominannya, Pak. Setiap hari.
perlu dicoba juga sih masing-masing itu. Jadi kadang-kadang pakai ini kurang ini ya, nah bisa dialihkan gitu. Oh hari ini saya cocok yang ini, hari ini cocok. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dicoba-coba. Nggak apa-apa. Tapi nanti setelah stabil sih, sebetulnya harus kembali ke metode dasar yang awal. Oh jadi tetap yang basicnya tetap harus yang muter tadi. Harus. Tetap ya. Tapi perlu saya sampaikan juga Pak. Ada beberapa orang yang setelah apinya menyala merata, ya, kemudian dalam beberapa hari itu walaupun apinya menyala, tapi panasnya tidak sepanas yang waktu pertama kali. Nah, kadang-kadang dalam 1 minggu, ya, betul. Dalam 1 minggu pertama mungkin panasnya terasa sangat panas. Ya, tapi setelah itu kemudian panasnya berkurang. Iya. Itu karena sudah mencapai titik seimbang di antara elemen, gitu. Jadi memang api ini dia kan fungsinya sebagai penyeimbang. Ketika ada yang belum seimbang, dia bertugas menyeimbangkan. Dia akan lebih panas. Gitu. Ketika sudah titik seimbang, dia hangatnya hanya sekedar hangat biasa saja. Oh ya, itu saya rasakan Romo. Jadi hari ketiga itu saya mengalami klimak panas yang sangat luar biasa. Saya sampai bangun tidur aja masih kayak kena balsem. Tapi hari-hari ini sudah enggak. Artinya panasnya sudah smooth gitu. Sudah seimbang, ya Pak. Lebih halus begitu. Tapi saya merasakan nggak puas, kok nggak kayak yang kemarin lagi gitu. Oh ya. Harusnya jangan. Itu nanti muncul kalau misalnya ada bibit penyakit Pak. Oh begitu ya. Langsung ya, itu bekerja langsung otomatis, membakar itu. Iya. Oke. Kalau misalnya pas membuat mencatat itu tidak hanya 3 kali boleh Romo, misalnya sentuhnya sampai 5 kali boleh. Boleh Pak? Iya, supaya lebih tajam gitu ya. Lebih terasa kan maksudnya kan? Iya, terasa. Boleh. Ya. Boleh. Atau kalau misalnya, oh ya monggo Pak, monggo. Silakan. Sudah, ngomong gitu aja. Oke. Itu ada yang bertanya di belakang. Ada yang mau bertanya silakan, Bapak Ibu, Saudara. Ya, kalau sudah tidak ada. Ya, tidak ada kelihatannya Romo. Yang tidak ada ya, cukup. Ya, kalau tidak ada berarti selamat berlatih. Selamat berlatih, mudah-mudahan setelah berlatih juga tidak ada rasa pegel, capek di badan ya, semuanya rileks. Nah, itu kalau semua badan rileks, tidak ada pegel, linu, capek, sakit, itu artinya latihannya sukses. Ya. Tapi kalau masih ada pegel, linu, capek, nah berarti masih ada yang keliru. Gitu. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Sampai ketemu latihan berikutnya. Ya, semoga cepat negatif Romo. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya, terima kasih. Malam.